Suatu benda apabila dilempar akan membentuk gerakan parabola atau setengah lingkaran seperti ini. Oke, nggak tahu kemana. Nah, gerak parabola itulah yang akan kita pelajari di fisika hari ini, di mana gerak parabola itu merupakan gabungan antara GLB, gerak lurus beraturan, pada sumbu X-nya, dan juga GLBB, gerak lurus berubah beraturan, pada sumbu Y-nya, karena dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Baik, sekarang kita akan membreakdown rumus dari gerak parabola. Pertama, kita gambar dulu ya untuk gerak parabolanya. Oke, setengah lingkaran seperti ini. Ada bagian di sumbu X dan juga di sumbu Y. Di mana di bagian sumbu X itu adalah GLB atau gerak lurus beraturan. V-nya tetap. Sedangkan di sumbu Y itu adalah GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, di mana di sana ada percepatan yaitu dari gravitasi dan V-nya berubah-ubah. Dan di situ apabila benda dilempar dengan kecepatan V0, maka sebenarnya ada dua komponen kecepatan, yaitu V0x, V0 cos theta, dan ada V0y, V0 sin theta. Nah, kalau untuk kecepatan di titik tertentu, misalkan di titik itu ya ada kecepatan V, itu juga bisa di breakdown menjadi dua kecepatan, yaitu di sumbu X dan juga di sumbu Y. Dimana di situ misalkan sudutnya adalah alfa, Vx-nya itu adalah V cos alfa. Dimana sebenarnya kalau yang di sumbu X ini sama seperti V0 cos theta. Nah, kalau sumbu Y-nya berubah ya. Nah, selain itu juga kita bisa melihat untuk Hmax atau Ymax-nya, ketinggian maksimum, dan juga Xmax atau jarak maksimum. Pertama kita breakdown dulu untuk rumus Xmax atau jarak maksimum. Kita bagi ya, ada persamaan di sumbu X dan juga persamaan di sumbu Y. Saat partikel berada pada titik terjauh atau Xmax, maka di bagian sumbu Y-nya atau ketinggian Y-nya itu adalah 0. Ya kan, di sumbu Y-nya dia 0, nggak punya ketinggian. Nah, di sini persamaannya karena dia GLBB kan sumbu Y, itu adalah X sama dengan X0 plus V0T plus setengah AT kuadrat. Coba dilihat lagi rumus GLBB-nya. Nah, ini bisa ditulis lagi. X itu sebenarnya adalah Y sama dengan Y0 plus V0Y dikalikan dengan T minus setengah GT kuadrat. Minus karena arah untuk bendanya itu ke bawah kan. Kalau ke arah bawah itu berarti dia minus. Nah, dari sini kita tahu bahwa Y itu sama dengan 0 kan. Berarti Y-nya bisa diganti 0. Y0-nya itu juga 0 ketinggian awalnya. Untuk V0Y itu kan berasal dari V0 sin theta dikalikan T minus setengah GT kuadrat. Nah, setelah itu persamaan ini dibagi dengan T. Jadi hasilnya menjadi 0 sama dengan V0 sin theta, T-nya hilang ya, min setengah GT. Yang awalnya kuadrat jadi setengah GT. Lalu dipindah nih, setengah GT-nya pindah ke kiri jadi plus kan. Akhirnya bisa ketemu nih persamaan T sama dengan 2V0 sin theta per G. Nah, T di sini itu merupakan T saat X-nya itu maksimum atau T maksimum. Sekarang kita tinjau persamaan untuk sumbu X saat X maksimum. Sumbu X menggunakan persamaan GLP kan, di mana X maksimum sama dengan V0X dikalikan dengan T maksimum. Nah, T maksimum ini kita sudah punya rumusnya dari persamaan di sumbu Y tadi. Tinggal dimasukkan aja nih, V0X itu kan V0 cos theta dikalikan dengan 2V0 sin theta per G. Oke, sampai sini paham ya. Nah, di sini perkalian antara cos dan sin itu akan menghasilkan V0 kuadrat dikalikan dengan sin 2 theta per G. Nah, ini adalah persamaan untuk X maksimum. Nah, sekarang kita akan membreakdown persamaan untuk Hmax atau Ymax atau ketinggian maksimum dari gerak parabola, di mana saat mencapai ketinggian maksimum itu kecepatan Y-nya itu adalah 0.
Nah, kita tahu untuk sumbu Y itu kan GLBB, jadi V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AX, dimana itu diubah, V-nya itu adalah VY kuadrat, V0-nya itu adalah V0Y kuadrat, min 2A, A-nya kan ganti min G kan, jadi min 2GH ya, hanya itu bisa H atau bisa Y, itu sama ketinggian. Nah, VY-nya itu kan 0 sama dengan V0 cos theta kuadrat min 2GH. Dipindah ruas saja sehingga persamaannya menjadi H max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Ini persamaan untuk ketinggian maksimum. Baik, kalian sudah paham kan mengenai rumus untuk gerak parabola ini? Oke, sekarang ke contoh soal ya. Soal nomor 1. Di sini ada sebuah bola terjatuh dari meja dengan ketinggian 1,3 meter dan kecepatan konstan 0,7 meter per second. Berapa jarak bola terhadap kaki meja? Yuk kita bahas bersama. Oke, diketahui kita gambarkan terlebih dahulu ya. Jadi ada bola terjatuh dari atas meja. Nah, ketinggiannya meja adalah 1,3 meter. Di sini untuk V-nya itu kan konstan kan, kecepatan konstan 0,7 meter per second. Nah, kecepatan konstan ini yang dimaksud adalah Vx, jadi kecepatan di sumbu X. So, di sini untuk kecepatannya sebenarnya Vx 0,7 meter per second. Jadi bukan kecepatan parabolanya ya, tapi di sumbu X-nya. Setelah itu, kita diminta untuk mencari berapa jarak bola terhadap kaki meja atau X-nya. Itu sudah saya gambarkan. Nah, sebenarnya di sini itu X-nya itu kan sama dengan setengah dari X maksimum kan ya. Nah, di sini X itu adalah setengah dari X max. Lalu, oke, setelah itu dijawab. Kita punya persamaan untuk mencari X sama dengan, di mana di sini untuk persamaan di sumbu X-nya itu adalah X V0X dikalikan dengan T. Ini persamaan GLB ya. Kita sudah punya V0X-nya 0,7 meter per second. Pertanyaannya, T-nya dapat dari mana? Nah, di sini kita punya persamaan Y sama dengan V0 sin theta T plus setengah GT kuadrat dari persamaan GLBB di sumbu Y. Baik, di sini saat ketinggiannya itu maksimum, karena itu kan bisa dianggap ketinggiannya maksimum ya di tengah-tengah. Itu kecepatan di bagian Y, di sumbu Y itu adalah 0. Jadi bisa dianggap V0 sin theta itu adalah 0. Jadi persamaannya menjadi setengah GT kuadrat. Nah, yang dicarikan T-nya kan, oleh karena itu T-nya kita ubah ke satu ruas. Sehingga di sini persamaannya menjadi T kuadrat sama dengan 2Y per G. Atau kalau kuadratnya dipindah berarti akar 2Y per G kan. Oke, kita bisa memasukkan untuk angkanya, di mana Y-nya itu adalah H, yaitu 1,3, berarti 2 dikalikan dengan 1,3. Nah, anggap untuk gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Berarti 2 dikali 1,3 per 10. Tadi T-nya kuadrat berarti akar. Nah, ini tadi sudah saya hitung, ketemunya 0,51 second. Kalau sudah ketemu T-nya, maka bisa kita masukkan ke persamaan yang X sama dengan V0X kali T. V0X-nya sudah ketemu 0,7 dikalikan dengan T-nya 0,51. Sehingga ketemu untuk jaraknya dari bola ke kaki meja itu adalah 0,357 meter. Contoh soal nomor 2. Di sini ada bola baseball dipukul membentuk sudut 35 derajat terhadap tanah. Nah, bola baseball ini memiliki kecepatan 25 meter per second. Coba kalian hitung untuk kecepatan di sumbu X dan juga sumbu Y-nya.
Lalu yang kedua, lama bola berada di udara. Dan yang ketiga, jarak bola saat menyentuh tanah dari titik awal. Yuk kita bahas bersama. Baik, di soal ini yang diketahui itu kan ada sudutnya ya, yaitu theta 35. Dan juga ada kecepatan, di situ adalah kecepatan awal atau V0 25 meter per second. Nah, kita coba gambarkan dulu ya untuk gerak parabolanya. Ya, yang dimaksud dengan V0 itu adalah yang V0 yang di sini, dan itu adalah tetanya. Yang dinanyakan A itu adalah kecepatan di sumbu X dan Y, Vx dan juga Vy. Dan lama bola berada di udara berarti T maksimum ya. Dan yang C, jarak bola saat menyentuh tanah itu berarti X maksimum. Nah, dari persamaan sebelumnya kita sudah punya nih semua rumusnya. Mulai A sampai C itu sudah ada semuanya. Oke, kita kerjakan dulu untuk yang A, dimana disitu diminta untuk mencari Vx pada saat T sama dengan 0, berarti kan V0 dikali dengan cos theta. V0 nya 25, cos 35. Nah, itu ketemu 20,479 meter per second ya. Nah, setelah itu untuk Vy, V0 sin theta 25 sin 35. Ketemunya adalah 14,339 meter per second. Oke, setelah itu kita cari untuk yang B, mencari Tmax atau waktu maksimum. Oke, tadi kita untuk Tmax punya persamaan 2V0Y per G kan ya. Lalu tinggal dimasukkan aja itu untuk angka-angkanya. Dan di sini ketemu untuk Tmax-nya adalah 2,8678 second. Oke, setelah itu kita kerjakan untuk yang C ya, dimana yang C diminta untuk mencari jarak maksimum. Nah, kita sudah punya persamaan untuk jarak maksimum nih, yaitu X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Nah, di sini tinggal dimasukkan aja untuk angka-angkanya. Sehingga ketemu 58 meter. Ya, ini tadi saya lupa menuliskan satuan, ini saya tuliskan semua satuannya. Saya sedang melakukan gerak apa, yuk? Oke, saya berhentikan ya. Yap, tadi saya melakukan gerak melingkar, di mana ada satu titik poros dan bendanya mengelilingi titik poros itu dengan gerakan melingkar. Nah, untuk gerak melingkar ini juga terbagi menjadi dua, sama seperti gerak lurus ya. Gerak lurus kan ada GLB dan juga GLBB. Gerak melingkar ini sama. Ada gerak melingkar beraturan, yang artinya kecepatannya tetap, dan ada gerak melingkar berubah beraturan, yang artinya ada percepatannya atau kecepatannya itu berubah-ubah. Oke, ini adalah perbandingan antara persamaan gerak translasi dan juga gerak melingkar. Di mana di gerak translasi ada X, V, dan juga A, X jarak, V kecepatan, dan A percepatan. Sedangkan untuk gerak melingkar, untuk X itu ada theta atau sudut. Nah, untuk V-nya itu adalah omega atau kecepatan sudut. Dan untuk A-nya itu ada alfa atau percepatan sudut. Pada gerak translasi kita punya GLB dan juga GLBB ya, dimana di sini ada persamaan V sama dengan V0 plus AT. Sama di gerak melingkar itu juga ada gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. V-nya diganti dengan omega. Omega sama dengan omega 0 plus alpha T. Lalu ada X sama dengan X0 plus V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, sama untuk di gerak melingkar, theta sama dengan theta 0 itu theta 0 ditambah omega 0T plus setengah alpha T kuadrat.
Nah, sama halnya dengan persamaan lainnya. Tinggal mengganti aja X diganti theta, V diganti omega, A diganti alfa. Oke, sebenarnya apa sih hubungannya antara gerak translasi dan juga gerak rotasi? Nah, hubungannya itu adalah V untuk gerak translasi itu kan ds per dt ya. Nah, kalau disambungkan dengan rotasi itu sebenarnya R dikalikan d theta per dt. Jadi di sini rumusnya bisa disederhanakan. V sama dengan R dikalikan dengan omega. Nah, ini adalah hubungan antara gerak translasi dan juga gerak rotasi. Nah, untuk yang lain itu sama, X sama dengan R dikalikan theta, V sama dengan R dikalikan W, dan A sama dengan R dikalikan dengan alfa. Baik, kalian sudah paham kan mengenai rumus gerak melingkar? Sekarang ke contoh soal ya. Soal nomor 1, di sini ada sebuah roda beradius 1 meter. Memiliki kecepatan sudut 1000 rpm atau round per minute. Hitung kecepatan sudut dalam radian per second dan juga kecepatan linearnya. Nah, yang diketahui jari-jarinya kan 1 meter. Omeganya adalah 1000 revolution per minute. Nah, di sini diminta untuk mencari yang A adalah kecepatan sudutnya dalam radian per second dan yang B itu adalah kecepatan linearnya. Untuk yang A, di sini untuk RPM itu kepanjangannya dari revolution per minute. Revolution di sini maksudnya adalah 1 kali putaran. Sedangkan untuk radian, kalian tahu ya bahwa 1 radian itu adalah 180 derajat. Kalau misalkan lingkaran dibagi 4 seperti ini, seperempatnya itu adalah setengah radian. Atau dengan kata lain, untuk 1 kali putaran itu adalah 2pi. Jadi di sini dari RPM itu bisa dikonversi ke dalam radian per second, yaitu 1000 RPM dikalikan dengan 2pi radian per putaran. Nah, karena second berarti kan harus dikalikan dengan 60 ya. Ketemu nilainya itu adalah 33,3 pi radian per second. Dimasukkan pi-nya itu adalah 3,14. Akhirnya di sini bisa ditemukan nilai untuk radian per secondnya adalah 104,7 radian per second. Nah, setelah itu kita kerjakan untuk nomor yang B, diminta untuk mencari V atau kecepatan gerak lurus ya. Kita punya persamaan V sama dengan R dikalikan dengan omega. Nah, R-nya itu adalah 1, omeganya itu menggunakan satuan radian per second yaitu 104,7. R-nya ya udah ketemu untuk kecepatannya adalah 104,7 meter per second. Sekian penjelasan materi fisika 1 kali ini, yaitu mengenai gerak parabola dan juga gerak melingkar. Silakan komen untuk nama dan juga NIM di kolom komentar, dan juga silakan tinggalkan keterangan sudah paham atau belum. Jika belum paham itu bagian yang mana. Dan silakan juga dikerjakan soalnya di Edmodo sebagai bentuk absen.
Oke, semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.